Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai motivating employees. Perkenalkan, nama saya Samuel Amor Standi, NIM saya 010392300015. Jadi, apa itu motivating employees? Kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu early theories of motivation, di mana di sini ada 3 teori yang akan kita bahas. Yang pertama ada Maslow Hierarchy of Needs, yaitu teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara hierarki dari kebutuhan dasar atau fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri, di mana dia tersusun secara primat dalam bentuk piramida hierarki dari yang tertinggi sampai yang terendah. Teori kedua yaitu McGregor Theories X and Y, di mana teori X mengatakan bahwa karyawan cenderung malas sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat, sementara teori Y menganggap karyawan itu termotivasi dan kreatif. Kemudian ada Herzberg two-factor theory, yang menyebabkan faktor motivasi seperti penghargaan, pencapaian, dan faktor kebersihan, gaji, dan lingkungan kerja. Itu adalah teori-teori motivasi di awal tahapannya. Kemudian kita akan membahas tentang Contemporary Theories of Motivation. Yang pertama ada Goal Setting Theory, di mana teori ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang dapat meningkatkan kinerja dari setiap pekerjanya. Kemudian ada Designing Motivating Jobs, di mana teori ini berfokus pada perancangan pekerjaan yang memotivasi karyawan melalui faktor-faktor seperti variasi tugas, otonomi, dan makna pekerjaan bagi para pekerja itu tersendiri. Kemudian yang terakhir ada equity theory. Equity theory itu apa? Teori ini menyatakan bahwa karyawan termotivasi ketika mereka merasa diperlakukan secara adil dibandingkan dengan orang lain, atau setiap karyawan itu diperlakukan secara adil. Nextnya ada di current issues in motivation. Ada beberapa current issue yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah flexible work atau job schedules, di mana tren fleksibilitas jadwal kerja mencakup pengaturan seperti minggu kerja yang dipadatkan, kerja jarak jauh, dan berbagai pekerjaannya. Itu yang akan menjadi dasar dari pertimbangan motivasi setiap pekerja. Ada juga motivators for profesional, di mana para pekerja profesional ini termotivasi oleh proyek-proyek yang menantang, yang mengembangkan karir dan mereka dan secara tidak langsung memberikan mereka pengakuan. Yang ketiga ada motivating contingent workers, di mana pekerja sementara atau pekerja kontrak cenderung membutuhkan insentif agar tetap termotivasi. Kemudian ada yang keempat yaitu motivating low skilled minimum wage employees, di mana current issue yang keempat ini yaitu pekerja dengan keterampilan terendah atau rendah termotivasi dengan gaji yang layak, pengakuan, dan kesempatan mereka untuk berkembang sehingga mereka dapat mengembangkan karir dan potensi yang mereka punya. Current issue yang kelima yang akan kita bahas yaitu Designing Appropriate Rewards Programs, di mana program penghargaan yang tepat melibatkan sistem penggajian yang berbasis kinerja dan pengakuan karyawan dan seperti opsi sahamnya. Pada kesempatan kali ini, studi kasus yang akan kita bahas adalah perusahaan Apple Incorporation, di mana kita coba melihat dari early theories of motivation. Yang pertama dari Maslow Hierarchy of Needs. Apple sebagai perusahaan memenuhi kebutuhan dasar karyawan melalui gaji yang kompetitif dan fasilitas kerja yang diberikan kepada para pekerjanya. Perusahaan juga menciptakan lingkungan yang aman secara fisik dan emosional. Jadi sudah diruntutkan dari kebutuhan dasar para pekerja sampai dengan pengakuan atau kelayakan dari setiap individunya. McGregor Theories X and Y. Apple sebagai perusahaan cenderung menerapkan pendekatan teori Y, di mana Apple memotivasi karyawan dengan memberikan para karyawan ini kepercayaan dengan mendorong kreativitas mereka dan memberikan mereka proyek-proyek yang memungkinkan mereka untuk melakukan inovasi sehingga mereka dapat berkembang dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang ketiga ada Herzberg two-factor theory, di mana Apple adalah perusahaan yang menjaga keseimbangan faktor kebersihan seperti kompensasi dan lingkungan kerja yang nyaman sambil memanfaatkan faktor motivasi setiap karyawannya sehingga setiap karyawan tetap terjaga motivasinya. Kemudian ada contemporary theories of motivation, di mana untuk goal setting teori dalam penerapannya, Apple sebagai perusahaan menetapkan tujuan dasar dan menantang bagi timnya, bagi para karyawannya, seperti pengembangan teknologi baru atau merilis produk revolusioner, sehingga para karyawan memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki rasa
motivasi bahwa mereka ada dan mereka menciptakan karya sehingga mereka melakukan inovasi dan berkembang. Goalnya ada. Kemudian ada di designing motivating job, di mana Apple merancang pekerjaan agar memiliki variasi dan tantangan yang cukup bagi setiap karyawannya, sehingga memastikan karyawan ini tidak ditinggalkan, tidak merasa tertinggal, tapi merasa terlibat, bahwa mereka berperan aktif dan mereka dianggap, sehingga mereka termotivasi dalam bekerja di perusahaan tersebut. Yang kemudian ada equity theory, di mana Apple menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan kompensasi yang adil. Apple sebagai perusahaan memberikan kompensasi yang adil dan transparan serta program-program bonus berdasarkan kontribusi karyawan. Jadi karyawan tahu dan dapat memotivasi dirinya dengan, oh, dengan saya melakukan sesuatu, dengan saya melakukan inovasi, dengan saya melakukan kinerja saya yang baik, saya akan menerima kompensasi yang adil juga. Current issue dalam motivasi yang akan kita bahas, yang pertama di flexible work dan job schedule di perusahaan Apple. Apple menawarkan opsi kerja jarak jauh dan fleksibilitas selama pandemi yang memungkinkan karyawan untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Di sini, Apple mencoba menyelesaikan current issue untuk motivasi pekerjaannya dengan memberikan pekerjaan yang fleksibel dalam jadwal kerjanya. Kemudian ada motivator for professionals, di mana Apple sebagai perusahaan menanggapi current issue ini dengan menawarkan proyek yang rumit dan inovatif, serta kesempatan pengembangan individu kepada para profesional-profesional, sehingga mereka merasa dalam pekerjaan mereka termotivasi dengan seperti melakukan pelatihan, konferensi, sehingga mereka tetap memberikan inovasi yang terbaik yang bisa mereka berikan. Yang ketiga ada motivating contingent workers, di mana Apple memperkerjakan para pekerja kontrak seringkali dengan memberikan akses ke sumber daya dan lingkungan kerja yang sama dengan para karyawan tetap, sehingga mereka tidak merasa dianaktirikan, diberikan fasilitas yang berbeda, tetapi Apple sebagai perusahaan merangkul para pekerja-pekerja kontrak tersebut. Motivating low skill dan minimum wage employees, di mana Apple memberikan para pekerja retailnya di Apple Store mendapatkan pelatihan mendorong pengembangan karir, sehingga para pekerja meskipun dia di retail sih, walaupun mereka tersebar, mereka tetap dapat mendapatkan motivasi tambahan dengan eh, perkembangan-perkembangan karir yang dapat didorong seperti memanfaatkan tambahan diskon produk dan lain sebagainya. Kemudian ada designing appropriate rewards program, di mana Apple sebagai perusahaan menawarkan program opsi saham, bonus performa, dan program pengakuan karyawan sebagai bagian dari strategi memotivasi mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.